Halo guys, kabar kali ini mungkin gak akan begitu indah buat didengar di telinga kalian. Ini karena apa yang kami bahas hari ini tak lain dan tak bukan merupakan potensi dari kehancuran dunia akibat ulah dari manusia. Banyak sekali aktivitas manusia yang tanpa sadar telah banyak memberikan pengaruh pada lingkungan hidup kita, mulai dari paparan polusi, kepunahan vegetasi tertentu, ataupun komunitas hewan yang ada di muka bumi ini. Bagi manusia, pengaruh semacam itu mungkin saja kurang dipertimbangkan, padahal kalau dilihat-lihat, ngeri banget loh guys. Coba deh kalian lihat di video ini, dijamin merinding deh. Kepunahan sushi. Cucu kita kayaknya gak bakalan bisa ngerasain betapa nikmatnya makan sushi dengan tuna segar. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2048, sushi diperkirakan akan punah. Bukan tanpa sebab guys, prediksi itu merujuk pada jumlah permintaan sushi yang semakin meningkat sejak pertama kalinya dikenalkan pada kancah internasional. Kita semua tahu bahwa sushi paling banyak ya pakai ikan tuna guys, terkhusus tuna sirip biru. Kalau udah kayak gini, pasti masalahnya ada di populasi tuna sirip birunya guys. Kita bisa melihat dari jumlah dan kapasitas penangkap tuna yang terus berkembang. Si ikan yang jadi bahan utama pembuatan sushi ini bisa terancam punah akibat dikonsumsi secara berlebihan. Melihat kondisi ini, akhirnya kelompok reservasi meminta agar Jepang menghentikan aktivitas penangkapan tuna sirip biru. Sebagai negara asal sushi, tentu aja Jepang memiliki porsi lebih ya guys dalam kebutuhan tuna. Well, demi keseimbangan ekosistem kayaknya emang kita harus ikhlas kalau di tahun 2048 sushi emang bener-bener punah ya guys. Deepwater Horizon. Mungkin buat beberapa orang, Deepwater Horizon ini adalah bencana kebocoran minyak yang maha mengerikan. Tapi sebenarnya, Deepwater sendiri adalah sebuah anjungan pengeboran lepas pantai semi selam diposisikan secara dinamis yang dimiliki oleh Transocean. Deepwater itu dibuat pada tahun 2001 di Korea Selatan oleh Hyundai Heavy Industries. Deepwater ini hanyalah anjungan biasa sampai akhirnya begitu terkenal karena bencana besar yang diakibatkan olehnya. Pada tanggal 20 April 2010, ketika sedang melakukan pengeboran di Prospek Macondo, tiba-tiba saja secara mengejutkan terjadi ledakan tak terkendali. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah ledakan di anjungan. Kejadian itu menewaskan 11 ABK dan bola api yang terpercik terlihat dari jarak 40 mil atau setara dengan 64 km dari lokasi. Asli, itu ngeri banget sih guys. Pada tanggal 15 Juli 2010, ada yang mengatakan kebocoran itu telah dihentikan dengan menutup sumber semburan minyak. Meskipun begitu, ada risiko besar lain yang siap menunggu akibat pergeseran tekanan yang signifikan dapat menciptakan sebuah kebocoran baru di dasar laut. Ngeselinnya, sebenarnya kecelakaan tersebut bisa terprediksi dan bisa aja nggak terjadi. Namun akibat kelalaian dari manusia, akhirnya anjungan tersebut meledak dan menyebabkan bencana. Penurunan hutan tropis. Tahun 2018 lalu, peneliti Global Forest Watch mengatakan bahwa manusia telah menghancurkan hamparan hutan tropis seukuran wilayah Inggris. Bayangin aja nih guys, setiap menit kita rata-rata bisa kehilangan hutan tropis seluas 30 lapangan sepak bola. Kurang ngeri apa coba? Kehilangan hutan tersebut memuncak pada tahun 2016 lalu dengan penyebab paling dominan perubahan cuaca ekstrim El Nino. Selain itu, juga terjadi pembakaran hutan tak terkendali di Brazil dan Indonesia. Wah, ini sih harus jadi catatan besar buat kita sebagai warga Indonesia ya guys. Karena bagaimanapun, kondisi itu bisa aja disebabkan oleh kita yang abai dan kurang begitu memperhatikan fenomena-fenomena kerusakan alam yang terjadi. Yuk, belajar lebih peduli. Polusi ekstrim Cina. Jika kalian berpikir Jakarta udah jadi kota yang polusinya paling parah, kayaknya nggak sepenuhnya bener juga guys.
Polusi nggak cuma hidup di Jakarta, ternyata polusi di Cina lebih mengerikan lagi loh guys. Di sana kabut polusi kelihatan jelas banget, bahkan bukan cuma nggak sehat buat paru-paru, mata berair, ataupun bikin leher gatal-gatal, polusi ekstrim juga menyebabkan mood seseorang bisa mengalami penurunan yang sangat ekstrim. Bahkan di Cina terdapat sebuah studi yang mempelajari tentang korelasi antara polusi dengan mood seseorang. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh dosen di salah satu universitas Cina tentang bagaimana pola interaksi orang-orang di media sosial. Dia memperhatikan bagaimana chat dari orang dari berbagai kawasan di Cina, lalu melihat apakah kawasan yang kaya akan polusi bisa mempengaruhi pola percakapan mereka. Dan ternyata hasilnya signifikan guys, alias bener banget. Masyarakat yang tinggal di kawasan polusi tinggi ternyata lebih sensitif dibandingkan dengan kawasan yang dingin. Tragedi Minamata. Pada 1958, wabah penyakit menyebar di kota Minamata, Jepang. Ratusan orang mati akibat penyakit yang aneh dengan gejala kelumpuhan syaraf hingga gangguan jiwa. Mereka menyebutnya dengan sindrom Minamata. Wabah itu membuat suasana Jepang begitu mencekam. Akhirnya berbagai macam penyelidikan pun dilakukan. Sungguh membuat hati teriris guys. Saat hasil penyelidikan berhasil diungkap, ternyata wabah yang diderita oleh orang-orang gak bersalah tersebut diakibatkan oleh makanan yang mereka konsumsi. Mereka sering sekali memakan ikan di Teluk Minamata tanpa mereka tahu bahaya apa yang tersembunyi di dalamnya. Ya, sebuah paparan zat kimia beracun, merkuri Hg atau air raksa, telah merenggut kedamaian kehidupan di sana. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah dari limbah PT Ciso yang membuang limbah kimianya ke Teluk Minamata dalam jumlah yang sangat besar. Itu sekitar 200-600 ton Hg dan sudah dilakukan sejak tahun 1932. Wih, gila banget sih ini. Guiyu. Kalian yang suka gonta-ganti gadget cuma buat gaya-gayaan doang, kayaknya harus banget lihat ini nih guys. Guiyu sebenarnya adalah nama kota yang terletak di Provinsi Guangdong, Prefektur Shantou, Tiongkok. Cuma ya gitu guys, karena banyak banget limbah elektronik yang berceceran di sana, kota ini akhirnya dijuluki sebagai kota sampah terbesar di dunia. Julukan itu juga sekaligus membuat Guiyu berhadapan dengan masalah polusi. Polusi itu dihasilkan dari zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan pembuatan komponen-komponen elektronik, termasuk cangkang atau casing barang tersebut. Polutan-polutan itu terurai, terutama ketika komponen-komponen elektronik dibongkar dan dirontokkan atau dibakar untuk dilebur. Dan sekarang sekitar 88% bayi lahir cacat akibat terpapar zat berbahaya tersebut. Kasihan juga ya guys.